Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video kali ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori ya, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, karena ini berkelanjutan, lagi-lagi kita ingatkan biar nggak miss nih, tonton dulu ya video kita sebelumnya yang ini. Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, Boruto episode 297 bagian keempat ini adalah kerjasama antar saudara. Adegan dilanjutkan ketika pertempuran berlangsung. Sarada Mitsuki menghadapi Hidari yang terus-terusan memberikan mereka serangan nih dengan beragam teknik yang mirip dengan Sasuke itu. Sementara di panel lain, Jura sendiri terlihat leluasa untuk menghadapi Boruto nih. Bahkan berkali-kali Jura itu tampak mendesaknya. Momen itulah menarik setelah pertempuran mereka berhenti karena ledakan yang disebabkan Kawaki datang. Dan sebelumnya ada sedikit kilas balik nih, momen 3 tahunan lalu saat Kawaki membuang Nana Daime dalam dimensi Daikokuten. Semuanya memang merubah segalanya dan Boruto tuh kesal dengan semua itu. Tetapi ada hal yang pada akhirnya disyukuri nih, karena berkat Kawaki itulah Jura kesulitan menemukan di mana letak keberadaan Naruto nih. Itulah kenapa ketika Kawaki kali pertama melihat ego Jubi Jura, dia langsung menyerangnya dan sekarang tahu seperti apa kekuatan monster Jura yang kuat ini. Boruto bahkan sempat berujar seperti ini, "Kau tetaplah di sini dan berhadapan dengan ego Jubi ini. Itu bernama Jura. Kau sendiri ingin berurusan dengan seorang monster yang mengincar Nana Daime kan? Dan kau tak ingin dia mengganggunya. Apa aku salah? Apa kau benar melawannya sendiri setelah merasakan kekuatannya itu, Kawaki? Atau masih ada pilihan lain untuk kita tuntaskan bersama, saudara keras kepala?" Nah, Kawaki kemudian menjawab, "Cih, dasar Otsutsuki. Kali ini baiklah, kita urus ini dulu baru aku urus kau dan Mitsuki." Memang ya, si tuan muda ini nggak sadar diri apa gimana ya melawan dua ninjalis seperti Boruto Mitsuki. Ya biarin aja teman-teman. Jura kemudian menjalani, "Aku bosan dengan ceramah kalian, tapi ini menarik. Aku serasa mendapati dua pemuda dengan potensi cakra yang sangat besar. Kalian adalah Otsutsuki kan? Kawaki, Boruto, aku tertarik dengan cakra kalian." Di sini Jura mendadak melesat langsung menyerang Kawaki nih. Tams, tendangan itu mengarah padanya. Nah, saya bertarung itu dia berkata Jura itu akan menemukan dan memakan Naruto setelah mengejar dua pemuda sialan itu. Di sini dengan Jura mengatakan kata memakan tuh, Boruto sendiri teringat seorang Otsutsuki yang memakan sesuatu dan akhirnya menjadi kuat. Ya, Kaguya Otsutsuki leluhurnya. Orang seperti Kaguya itu pernah melakukan hal serupa nih ketika mengkonsumsi buah Shinju, yang notabene buah itu didapatkan dari pohon dewa nih. Nah, pohon dewa inilah yang sekarang diketahui sebagai Jubi yang ditanam. Bedanya dahulu Jubi itu tak pernah diperlihatkan berevolusi seperti sekarang ini. Selain Kaguya, Momoshiki juga melakukan hal yang serupa nih. Dia memakan sesuatu saat pertempuran para Kage. Momo bahkan diperlihatkan mendapatkan kekuatan signifikan setelah Kinshiki menyerahkan hidupnya pada Momoshiki. Buah persik itu telah dimakan dan transformasi Momoshiki membuatnya menampilkan tanduk besar memanjang di sana. Dia Momoshiki membangkitkan Rinnegan berwarna kuning padanya itu. Level up seperti itulah mereka dapati ketika memakan sesuatu yang punya kekuatan genetik besar pada cakra tersebut. Apakah jangan-jangan mereka juga ingin melakukannya? Gumam dari Boruto. Nah, kekacauan di desa Konoha itu juga menjadi lebih seru lagi setelah para warga sipil itu berhasil dievakuasi. Panel melampirkan Shikamaru minta Ino Yamanaka untuk menghubungkan ke Sai dan melihat pertarungan tersebut di antara Boruto dan Jura. Hidari, Sarada, Mitsuki, Bak maupun Matsuri dengan membagi beberapa anbunya yang bertugas. Shikamaru itu mengatakan pada saya para ambu itu harus dipilih dengan sangat lincah dan cakranya tidak bisa terdeteksi agar mereka tak diperhatikan oleh para ego Jubi. Sai kemudian membuat timnya dan menjalankan rencana Shikamaru. Kembali ke pertarungan antara Sarada dan Mitsuki Hidari sendiri nih. Di sana Mitsuki yang sebelumnya menyuruh Sarada untuk waspada dengan setiap pergerakan Hidari, dia Mitsuki meminta Sarada untuk jeli dengan saringannya ketika menganalisa kekuatan Hidari. Hal tersebut sebenarnya dilakukan Sarada, tetapi dalam beberapa saat Sarada diserang musuhnya itu nih, namun ia masih bisa menghindarinya. Tak selang beberapa lama Sarada akhirnya mengaktifkan Mangekyo Sharingannya itu. Perubahan itu mengesankan. Akhirnya setelah 3 tahun Mangekyo Sharingan matahari dimunculkan
dimunculkan kembali olehnya. Nah, melihat hal itu Hidari nampak kaget nih karena kemarin itu terasa tak asing dengan pandangan Hidari. Sekarang serangan Hidari bisa dilihat Sarada lebih jelas lagi. Mangekyo Sharingan itu pada akhirnya merepotkan Hidari nih. Ditambah lagi ada sesuatu yang terkesan berbeda dari Hidari sendiri. Apakah dia masih punya kesadaran Sasuke ya? Who knows? Karena sebelumnya kala itu ada ingatan yang paling berkesan Sasuke adalah ketika Sarada membangkitkan Mangekyo Sharingannya dan memberikan pesan, lindungi Boruto apapun yang terjadi papa. Sasuke berulang kali mengatakan itu juga dia melindungi Boruto bukan karena Boruto, tetapi karena putrinya Sarada yang memintanya. Sasuke percaya padanya karena dia baru saja lihat Mangekyo Sharingan bangkit. Nah, mungkin rasa emosional seperti itu masih melekat pada Hidari yang notabene cakranya terhubung pada cakra Sasuke. Tak lama berselang itu tiba-tiba panel berganti lagi di antara dua saudara yang saling adu mulut menghadapi Jura. Kawaki dengan songongnya berkata, "Woi Boruto, kenapa kau membawa mereka itu ke sini?" Dia Boruto meresponnya, "Kau itu bodoh atau gimana? Mereka ada karena ulah Code, dan mungkin kebangkitan itu juga didasari pada cakra Otsutsuki yang ada pada Code sendiri. Mereka yang terserap dan mereka yang memiliki egonya sendiri. Itulah kenapa di antara mereka itu menuju ke desa untuk mendapatkan targetnya. Dan pemimpin desa ini sebagai salah satu targetnya adalah idolamu sendiri sekaligus ayahku, Nana Daime Uzumaki Naruto." Benar begitu? Nah, benar kali itu nih Kawaki langsung berhadapan dengan Jura. Ia mengeluarkan teknik kubus Sukuna Hikona. Rentetan kubus datang dari atas itu dan kecepatan Jura di sini patut diacungi jempol nih. Dia berkali-kali melesat menyelinap dari serangan-serangan Kawaki. Siapa sangka Kawaki juga menyadarinya. Jika kemampuan Jura ini sedikit mirip dengan Jigen Isshiki, otomatis dia juga mirip dengannya. Jelas ini ada hal yang dikhawatirkan Kawaki nih. Apakah dia bisa membuka gerbang dimensi Daikokuten? Tapi kenapa dia malah kesini dan seakan-akan belum tahu? Nah, tapi tiba-tiba dalam pikirannya itu Kawaki mendadak diserang nih. Namun beruntungnya Boruto dengan Hiraishin menghalau serangan Jura. "Woi Kawaki, kau mau ngelamun di rumah saja? Ini adalah pertempuran antara Ego Jubi, entitas yang berhubungan dengan Otsutsuki dan pohon dewa. Kau tahu? Sialan, dasar Otsutsuki." Mereka berdua bertarung sengit lagi menyerang di kanan dan kiri menghadapi Ego Jubi Jura itu. Di sini juga terlihat Jura itu menggunakan batangan besar hitam nih yang membuat Kawaki itu kerepotan dibarengi dengan tanda-tanda cakaran Code sendiri yang membuatnya itu tambah dinamis lagi nih ya. Hal yang tak membuat Boruto terkejut karena mereka memang tercipta ulah karena dari Code pada awalnya. Tetapi karena cakranya begitu besar membuat Jura itu leluasa dalam melancarkan serangan bertubi-tubi. Ledakan dari serentetan besi hitam itu dilepaskan. Boruto tampak kerepotan menghadapinya nih. Sementara Kawaki mengecil dan membesarkan tubuhnya itu. Tapi tiba-tiba sesaat setelah dia membesar, Jura datang entah dari mana dan menendang hingga membuat Kawaki tersungkur. Di saat Boruto yang membantunya, Jura menimpa Boruto dengan kekuatan matanya itu. Bukankah itu Rinnegan? Dia tiba-tiba terjatuh karena efek mata Jura tersebut. Disinilah sebenarnya Boruto itu bergumam penasaran. Sial, kekuatan macam apa ini? Nah, di saat Boruto Kawaki terdesak oleh Jura, hal serupa juga terjadi pada Mitsuki. Dia ternyata menjadi tameng karena pada saat pertempuran Sarada hampir putus asa membongkar kekuatan Hidari itu, Mitsuki dengan Sage modenya terkapar di tanah itu nih. Sementara Sarada kelelahan. Tim 7 yang sekarang bertarung ini sama-sama berada pada titik nadirnya nih, dimana para Ego Jubi baik Hidari dan Jura berada di atas angin. Apakah kerjasama Sarada, Mitsuki, Boruto, Kawaki tak membuahkan hasil? Apakah ini akhir dari mereka? Tiba-tiba suara itu muncul lagi mengejutkan Boruto. "Oh, kau sudah mencapai batasmu ya Boruto. Berikan aku kendali sekarang." Ya, tahu siapa yang segera kembali lagi teman-teman? Nah, kita akan lanjutkan next time. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 297 bagian keempatnya kerjasama antar saudara Uzumaki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.